Ya, kita lanjutkan diskusi Mas Hanta, Mas Aji. Kalau melihat memang Ganjar saat ini posisinya berada di posisi ketiga memang. Tapi kalau debat kan nampaknya memberikan pengaruh yang cukup besar juga ya. Ini masih ada sekitar 3 debat lagi. Tapi kalau kita berbicara mengenai basis suara, PDIP tentu adalah Jawa Tengahnya. Terakhir kita dengar ada yel-yel Solo, bukan Gibran, itu juga marak gitu ya. Kalau Anda lihat sebenarnya Jawa Tengah ini ceruknya masih dipegang oleh Ganjar PDIP atau kemudian juga sudah beralih, ada migrasi juga ke arah Prabowo Gibran? Iya, memang kalau secara data, kalkulasi data per hari ini masih menunjukkan bahwa Ganjar masih menguasai Jawa Tengah ya, dengan persentase di atas 50% ya. Tapi memang angka itu sudah jauh berkurang dibanding survei kita di bulan April hingga bulan November, awal November 2023 yang menunjukkan bahwa dukungan Pak Ganjar di Jawa Tengah itu di atas 60 bahkan di atas 70%. Jadi memang masuknya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo itu memang mampu merubah peta dukungan di Jawa Tengah, terutama di daerah Solo Raya yang kita tahu di situ Gibran menjadi wali kota di situ, sehingga memang selain Gibran juga ada pengaruh Pak Jokowi yang begitu kuat di Jawa Tengah yang kemudian mampu mendongkrak suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Namun selain itu kalau kita lihat data, Jawa Timur juga menunjukkan perubahan yang signifikan ya. Tadi data kita rilis bahwa di bulan sebelum November 2023 posisi Jawa Timur itu selalu ketat antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi ketika pasca pendaftaran KPU, pasca deklarasi pasangan capres, kita lihat ada perubahan yang semakin konsisten ya di Jawa Timur, ada kenaikan yang selalu terjadi, tren yang konsisten terjadi di pasangan Prabowo Gibran sehingga angkanya mencapai 48% di Jawa Timur, sementara Pak Ganjar mengalami penurunan ya. Jadi kalau kita lihat di battlefield di 3 daerah Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, memang Prabowo cenderung masih relatif mengalami kenaikan di Jawa Barat maupun Jawa Timur. Sementara di Jawa Tengah, walaupun mengalami kenaikan, memang posisinya masih di bawah Ganjar. Sehingga kalau kita lihat tren yang secara keseluruhan, tadi saya menyambung sedikit dari Mas Hanta ya, bahwa memang kalau dari data akhir Desember kita ini, memang kalau ditanya siapa yang kemudian punya potensi lolos ke putaran kedua, maka dengan data di akhir Desember ini kita bisa menilai bahwa data ini sebetulnya tidak menguntungkan pasangan Ganjar Mahfud ya. Karena satu tadi saya sampaikan bahwa trennya, karena tren ini memang kita butuh waktu atau butuh momentum untuk pasangan Ganjar Mahfud harus rebound kembali. Nah, momentum ini yang kita belum melihat sejauh mana, walaupun tadi ada perubahan posisi ya, ada posisi semakin jelas dari Pak Ganjar. Karena sejak awal kan kita lihat agak pelin-pan posisinya, positioningnya ke publik ya. Kita lihat bahwa pasangan Prabowo menempatkan positioningnya sebagai pasangan yang melanjutkan pemerintahan Jokowi, gitu sementara di sisi lain Anies dalam posisi untuk oposisi. Sementara Ganjar kita belum jelas posisinya. Ya. Sekarang kan mulai kemudian ingin memperjelas bahwa Ganjar Mahfud juga bagian ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi. Namun butuh momentum-momentum yang besar, butuh hal-hal yang luar biasa untuk bisa rebound kembali elektabilitas dari Ganjar Mahfud. Dan yang kedua adalah tadi saya sepakat sama Mas Hanta, bagaimana untuk bisa menahan ya menahan dukungan pemilih Jokowi yang awalnya mendukung Ganjar untuk tidak pindah secara lebih banyak lagi ke pemilih untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran. Iya, tadi Mas Hanta sempat menyinggung itu. Saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau melihat migrasi suara begitu, bagaimana suara dari Ganjar ini bisa berpindah ke Prabowo? Artinya sosok apa yang paling ataupun indikator apa yang paling menentukan? Apakah karena sosok dari Joko Widodonya atau memang dari Prabowo dengan Gibran ya begitu? Atau tidak bisa dilepaskan juga gitu karena ada kaitannya satu sama lain? Ya, kalau kita perhatikan memang Ganjar sedang merevisi strateginya ya. Sebelumnya Mas Ganjar agak mencoba berjarak dengan Pak Jokowi, mengkritik Pak Jokowi, tetapi itu justru yang diuntungkan adalah Mas Anies, justru Anies yang tinggi. Dan ini merevisi sekarang justru mempersepsikan juga bagian dari keberlanjutan Jokowi. Jadi Mas Ganjar dalam konteks ini sebenarnya bertarung dengan Prabowo Gibran untuk menunjukkan siapa yang paling Jokowi. Ya, yang kejokowiannya Gibran ini kan sulit untuk dibantah karena dia Jokowi Junior.
Nah itu tantangan bagi Mas Ganjar, selain terlambat merevisinya, tetapi juga berhadapan dengan Gibran yang relatif lebih terrepresentasi bagian terasosiasi kuat dari Pak Jokowi. Berebut di ceruk dan puas dengan kinerja Pak Jokowi. Jadi faktor Jokowi sangat penting di basis tadi yang saya lanjutkan disampaikan oleh Mas Aji, di basis-basis pendukung Pak Jokowi cukup kuat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat. Di Jawa Barat, di Jawa Timur, di data poltreking juga itu sudah dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Hampir semua kalau kita cross step, kecuali Jawa Tengah dimenangkan oleh Ganjar, tetapi trennya Prabowo naik, Ganjar agak turun di sana. DKI itu relatif berimbang. Di daerah lain praksis itu sudah dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Nah ini yang saya kira jadi tantangan bagi Mas Ganjar. Mas Ganjar berhadapan dengan Gibran tanda petik sebenarnya. Kalau Mas Anies beda. Mas Anies berhadapan dengan dua tokoh besar sekaligus, yaitu dengan Jokowi dan dengan Prabowo. Apakah Anies Baswedan berhasil berhadapan dengan Jokowi untuk menggerus tingkat kepuasan pada Jokowi? Yang kedua, apakah berhasil berhadapan dengan Prabowo berebut di basis Prabowo seperti Sumatera, Jawa Barat, dan Banten misalnya? Kalau ternyata tidak berhasil karena pemilih Prabowo misalnya masih makin solid, maka sulit juga untuk tumbuh. Nah, saya kira saya sama dengan kita data dengan Mas Aji, kalau menggunakan analisis tren, Ganjar maupun Anies relatif lebih berpotensi. Nah, satu lagi Sarah dan Maria, saya kira ada potensi yang kita buka bahwa Pilpres akan berlangsung dalam satu putaran masih terbuka. Apalagi kalau kita lihat dari perhitungan Prabowo Gibran, itu potensi menang dalam satu putaran bagi mereka lebih besar ketimbang 2 putaran. Kenapa? Kalau 2 putaran, dinamika politik akan berubah, persepsi publik akan berubah. Nah, karena itu ada 3 variabel secara singkat saya ingin katakan, apakah ada peningkatan kepuasan pada Jokowi. Kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi tiba-tiba naik sampai 80%, itu ada potensi Pilpres berlangsung satu putaran. Yang kedua, apakah basis Jokowi bisa solid digerakkan kembali bermigrasi dengan cepat ke Prabowo Gibran, itu terus tidak bisa ditahan oleh Ganjar, itu bisa berpotensi menjadi satu putaran semakin terbuka. Dan terakhir, dan satu lagi, apa tadi kerjanya Gibran ya di basis Prabowo, di basis Jokowi. Yang ketiga terakhir, apakah Prabowo bisa berhasil mempertahankan, menyolidkan basis dia di seperti Jawa Barat, Sumatera yang tidak tergerus oleh Anies Baswedan. Nah, ini kalau bisa dipertahankan 3 variabel ini, di sisa 1,5 bulan masih potensi Pilpres berlangsung satu putaran dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Tapi kalau sebaliknya, approval rating Pak Jokowi tingkat kepuasan justru stagnan atau turun, Prabowo tidak bisa mengamankan basis wilayahnya, kemudian Gibran juga ada pergeseran ke Ganjar kembali lagi, maka Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Prabowo Gibran menunggu di putaran kedua, sementara Ganjar dan Anies bertarung untuk berebut masuk di putaran kedua. Tapi kan yang paling menentukan adalah partisipasi pemilih di TPU nanti 14 Februari, Mas. Gimana? Tapi kan yang paling menentukan adalah nanti partisipasi pemilih di TPU pada di TPS pada saat 14 Februari. Betul sekali. Nah, variabel yang lainnya, Maria, betul sekali. Ujungnya harus didalami juga tingkat partisipasi di setiap basis pendukung. Nah, kalau ternyata selisihnya tipis, ini selisih tipis ya, seperti Ganjar dan Anies, maka di antara 2 pasangan yang imbang di margin of error, maka di antara pasangan ini yang bisa memobilisasi tanda petik basis pendukung yang dia kuat, itu tingkat partisipasinya sangat tinggi, maka dia berpotensi masuk putaran kedua. Misalnya saya kasih contoh, misalnya di Jawa Barat dan Sumatera relatif lebih tinggi tingkat partisipasinya ketimbang basisnya Ganjar di Jawa Tengah, maka Anies lebih berpotensi. Itu yang saya kira menjadikan variabel kedua siapa yang akan masuk di putaran kedua. Tapi kalau Prabowo Gibran itu akan sulit, sangat sulit untuk dilampaui dalam waktu 1,5 bagi Ganjar dan Anies. Tinggal mereka bertarung saja untuk melampaui di antara satunya untuk berhadapan dengan Prabowo Gibran. Kalau Pilpres berlangsung 2 putaran, begitu. Baik, kita ke Mas Haji. Mas Haji, paling tidak seberapa besar signifikannya debat ini mempengaruhi perpindahan ceruk suara juga? Iya, kalau kita lihat kan masih ada 2 atau 3 kali proses debat ya. Namun debat itu hanya salah satu dari keseluruhan cara untuk meraih pemilih atau memperbesar dukungan pemilih. Jadi kalau kita lihat dari sisi Anies Caimin, kalau dalam bola ini kan mereka harus melakukan total football ya, nggak ada beban mereka untuk melakukan total football karena mereka berada dalam posisi bagaimana kemudian bisa meraih sebanyak-banyaknya pemilih yang sebetulnya ingin isu perubahan. Sementara pasangan Ganjar Mahfud sebetulnya mereka nggak bisa secara bebas untuk menyerang karena di saat bersamaan mereka juga harus bertahan ya karena pemilih mereka punya potensi untuk diambil oleh capres yang lain, terutama adalah pasangan Prabowo Gibran. Oleh karena itu saya pikir debat ini harus menjadi satu wadah yang dimanfaatkan secara baik, terutama oleh pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Caimin untuk bisa
meraih dukungan terutama pemilih yang menengah atas ya maupun pemilih yang undecided tadi yang belum memilih. Namun di sisi lain kita butuh sebetulnya ada kerja-kerja konkret di basis pemilih yang besar ya. Terutama adalah pemilih yang wong cilik yang angka populasinya mencapai kurang lebih 46%. Dan per hari ini memang di situ Pak Prabowo Gibran masih kuat. Oleh karena itu kalau di pemilih ini sebetulnya tidak terlalu terjadi pertarungan yang signifikan di sini, saya pikir perubahannya tidak akan terlalu banyak bagi pasangan Ganjar Mahfud maupun Anies Caimin. Ya, terima kasih banyak Mas Haji atas waktunya, Mas Hanta juga terima kasih atas waktunya di Kabar Petang hari ini. Salam sehat untuk Anda Mas Hanta, Mas Haji, terima kasih.